sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Sambil minum kopi, ngobrol sanes sini, sambil ngaduk-ngaduk kupi, jangan bawa ke hati, ntar sakit. Nenek-nenek senam pagi, oi seksi sekali. Apa sih kuat? Boleh nyunat cucu haji, asal jangan nyunat gaji. Walat. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Hai kau pemuda, bukalah celanamu. Hai kau pemudi, bukalah bajumu. Dikit bergelut bersama, bahu membahu, Membersihkan sampah-sampah lingkungan hidupmu. buat kesehatan. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir, bukannya mau usir. Selamat bertemu lagi dengan Warung Kopi dalam episode Pengen Melek Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat gini hari saudara-saudara sekalian. Kenapa gini hari, Pak? Ini yang dengerin, soalnya kaset namanya juga dengerin, ada yang malam, ada yang siang. Kalau gue bilang selamat malam, yang dengerin siang bingung orang. Nggak percaya cuaca. Baiklah, saya memperkenalkan diri, nama saya Indro sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, biar kata belum kelar juga. Yang diberikan tugas oleh Pak RT untuk menerangkan masalah hukum-hukum yang ringan yang terjadi sehari-hari pada masyarakat Ujung Menteng di sini. Oh, jadi Bapak mau nerangin, ada Bapak dari Lembaga Bantuan Hukum, Pak? Oh, bukan, saya mah mahasiswa hukum, Fakultas Hukum, bukan. Tapi ngomong-ngomong tahu ya LBH apa? Ya itu, Lembaga Bantuan Hukum, LBH. Ma bener. Iya. Kalau ini, Pak, Apaan? LBH Lembaga Bantuan Hukum, Pak ya? Betul. Kalau BH ukuran L, Pak? Lembaga Bantuan Hukum LBH, saya udah seneng tuh Anda tahu soal itu. Cuman nggak tahan BH ukuran L, mak lo kingkong. Apa, Pak? Mak lo kingkong kali. Bapak marah kita bilang begitu aja. Iya. Baiklah saya teruskan. Maaf tadi ada teroris. Teroris urusan BH. Iya, teroris urusan BH. BH aja. Jadi saya mau tanya sebelum diteruskan, Pak. Jadi lembaga bantuan hukum itu misalnya ya, itu suka membantu hukum. Betul. Jadi kalau hukum kita di rumah habis, kita bisa minta bantuan LBH. Itu Pak. Punya lemari bakal nyimpen hukum kali ya? Ada pengantar ilmu hukum punya saya. Bukan, maksudnya LBH itu Anda tidak tahu mengenai hukum. Iya. Ada sesuatu kasus yang perlu bantuan untuk masalah hukum itu, bisa datang ke LBH. Lembaga Bantuan Hukum, atau pos bakum. Pos bakum itu adanya di pengadilan. Oh, di pos pengadilan. bantuan hukum. Betul. Oh, nggak ada di warung, Pak ya? Nggak ada deh, ada juga di jalanan. Kemarin ini ketubruk mati 4.
Nyeletuk. Di mana lagi ada. Pak? Di mana lagi Pak? Ada lagi terus di universitas, di fakultas hukum misalnya, ada biro bantuan hukum. Oh, di anak sekolahan. Nah, betul. Ingat. Namanya orang bodoh nanya. Betul. Kalau orang bodoh nggak nanya namanya budak. Iya. Kan itu ada kata-kata mutiara ya Mas ya. Apaan? Ini, malu bertanya sesat di kamar. Ah. Nah, di mana-mana juga yang saya dengar malu bertanya sesat di jalan, Mas. Loh, wah ini kalau udah masuk kamar dikunci ceklek, nggak nanya bingung. Itu mah bukannya kesasar, itu memang sengaja. Baik, jadi sebelumnya kita juga harus tahu mengenai hukum ya. Kenapa saya berbicara mengenai hukum? Atau kenapa kita perlu sekali mengetahui hukum? Loh Bapak itu mau nerangin mau nanya. Sebelum nerangin kita nanya dulu. Oh iya. Tahu? Iya. Ya, kira-kira saya tahu deh. Pernah dilelepin nggak, Mas? Hampir sering. Sumur saya dalam di rumah, Mas. Terus? Situ kalau saya lelepin nimbulnya kapan nggak tahu. Ya marah lo. Habis kita prakata dulu dong. Baiklah, saya teruskan. Jadi kenapa kita mempelajari atau harus tahu tentang hukum? Karena negara kita itu adalah negara hukum. Ya, Pak, jadi negara apa? kita negara apa? Hukum. Bukan negara Indonesia. Nah, Negara Indonesia, tapi artinya dilandasi dengan hukum. Oh. Ya, jadi di sini kita harus mengenal norma-norma hukum. Oh Ya. iya. norma hukum. Karena itu hukum itu harus kita taati, bukan ditakuti. Nah, di sini seorang suka salah. Hah? Jangan hukum itu jangan ditakuti, tapi harus ditaati. Oh, nggak percaya. Kalau hukumnya kayak saya, orang takut boleh. Masa hukum kan nggak begitu? Pokoknya jangan salah kaprah. Orang itu suka salah tuh. Iya. Oke. Sebelum kita membicarakan lebih jauh, ini ada juga di sini pengantar mengenai undang-undang. Undang-undang itu artinya ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oh, itu. Nah, itu namanya undang-undang. Lain lagi kalau ngundang-undang. Kalau ngundang-undang ente nyunatin, nah ngundang-undang. Lain. Kalau di Jawa undang-undang artinya awe-awe. Manggil namanya. Mas, maaf saya nggak tahu, nggak ada penterjemah ya. Maaf aja dah. Nah, tadi undang-undang. Sekarang hukum. Hukum itu sebetulnya adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. Nah, begitu. Susah Pak. Hah? Susah. Ya bahasa hukum memang begini. Iya, betul. Saya tahu Anda memang sulit ngerti, tapi harus saya terangkan. Seenggak-enggaknya ngerti dikit dah. Oleh dan untuk masa nggak tahu. Mang wajahnya penuh kesulitan. Nah, gitu. Kelihatan memang. Jadi hukum itu kalau di kita ya bisa kita artikan walaupun ini tidak tertulis. Hukum itu suatu singkatan. Singkatan. Hukum itu terdiri dari kata-kata huruf-huruf HUKUM. Udah ngerti Pak. Udah ngerti. Kalau LARI namanya lari. Iya benar. Ini HUKUM. Hukum. Iya benar saudara. Benar. Ntar untung gua nggak punya bodyguard. Baiklah, hukum itu jadi terdiri dari kata-kata huruf-huruf HUKUM. Iya. Yang H itu berarti harus. U berarti utamakan. K keadilan. U untuk masyarakat. M. Jadi hukum adalah harus utamakan keadilan untuk masyarakat. Dalam arti yang luas, saudara-saudara sekalian. Yang bener Pak. Bener deh. Jadi hukum mesti utamakan keadilan buat masyarakat. Iya. Asal ngerasainnya nggak pernah begitu Pak. Itu nggak boleh. Harusnya begini. Itu kalau situ ngerasainnya lain. Ya kadang-kadang adil, kadang-kadang kagak. Nah itu mah kali ini hitung aja apes. Ya. Nah, jadi kita harus benar-benar tahu, benar-benar hukum itu melandasi semua tingkah laku, tindak tanduk kita. Ya, ngerti nggak maksudnya? Ntar dulu, biasanya kalau saya tingkah laku, tindak tanduk saya dilandasi oleh jalan raya. Ini biasanya. Artinya tertanam di jiwa kita gitu hukum itu. Ya, tahu? Enggak. Emang saya juga udah mikir sulit untuk nerangin situ Mas. Bener. Kelas 2 SD aja nggak lulus. Ya kelas 2 SD aja dulu naiknya ditendang sama sekolahan.
Pantes, ya. Jadi semua segala sesuatu itu harus dilandasi dengan hukum. Kalau nggak percaya ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya aja duit itu ada dasar hukumnya. Duit ini ada. Coba kalau nggak percaya itu baca deh, baca. Ya, saya baca ya. Nah, baca. Barang siapa meniru atau Bentar dulu, Mas. Sekali lagi dari depan. Barang siapa meniru. Bentar dulu, Mas. Bacanya mestinya barang siapa meniru dan memalsukan, begitu, jangan barang siapa. Ntar kalau ada yang nyautin barang saya repot, Mas. Oh, ini Ya, jadi ya pokoknya di situ ada, Pan. Iya. Ada. Barang siapa mengeluarkan dengan sengaja atau jadi Nggak boleh. Harus langsung aja. Itu makanya susah, saya nerangin situ juga kelas 2 SD susah. Tapi kan saya harus minta perlindungan hukum, kan boleh. Oh, boleh, itu boleh. Justru itu saya di sini menerangkan, makanya jangan digodain gitu ya. Ya, jadi pokoknya yang pakai barang siapa itu biasanya itu yang mengenai hukum tuh. Kayak di kaset misalnya, barang siapa memalsukan atau merekam ulang akan dituntut di muka hakim, begitu. Pokoknya kalau barang siapa itu berarti hukum ya? Ya. Tapi ada pengumuman itu barang siapa yang kehilangan itu hukuman. Ya, iya termasuk. Heran nih, jangan disamain sama itu. Itu juga kalau di bis kemarin sedang ada ini barang siapanya ketinggalan nih. Itu malah lain lagi sehari-hari itu mah. Ya. Oke, saya teruskan. Jadi hukum itu mempunyai onderdil. Sama juga mobil, kalau hukuman itu ada onderdil-onderdilnya, Mas. Hakim, jaksa, itu onderdil dari hukum. Ya. Jadi misalnya hakim, itu juga singkatan, bisa kita singkat gitu. Ya, kayak hakim. Hakim itu singkatan dari haknya ya. Haknya memutuskan hidup atau mati lewat pengadilan sudah tentu ya. Jadi hak ya, haknya memutuskan hidup atau mati gitu. Hakim. Ya soalnya hakim, Pan, ente divonis 3 tahun penjara. Untung ente hidup. Coba kalau tok mampus ente. Nggak ada hakimnya begitu, nggak ada ya? Nggak ada. Hakim lagi selebor. Bukan, maksudnya ada hakimnya begitu lagi nempok nyamuk. Hakim lagi ngadil nempok nyamuk. Cepat, mampus ente. Oh, terdakwanya udah gemeter aja. Pak, saya nyolong ayam masa mesti mampus, Pak. Bukan ente nyamuk gitu. Hakim. Banyak dah pokoknya. Nah, saat ente tahu, makanya Kalau hakim tadi apa, Pak? yang punya hak untuk menentukan hidup atau mati. Oh, menentukan hak hidup sama. Kalau jaksa, kalau diajak nggak kerasa ya. Kalau melendung. Bukan jaksa mah asal kata dari bijaksana. Oh, bijaksana. Diambil jaksanya doang, bi sama na dibuang. Gitu. Orang dulu mah orang. Jadi bijaksananya sebelah sana. Kalau bijaksana sebelah sini, jaksi. Mas tadi waktu saya nerangin kemana, Mas? Lagi nyeletuknya yang lain aja. Ada juga jagung. Ah, situ tahu nggak singkatan apa jagung? Jagung singkatan apa? Jaksa bingung. Jagung itu jaksa agung. Oh, jaksa agung. Ada lagi jagung muda. Ada. Jaksa agung muda. Nah, bener. Pak, Pinter. sekarang saya tanya. Ya, silakan. Kalau jagung brondong apa, Pak? Tahu marning nggak marning? Tuh jagung brondong. Itu mah lain lagi deh. Kali sama gitu. Ya. Iya. Juga dalam pengadilan itu kita didampingi oleh pembela. Nah, jadi adil, suatu pengadilan itu adil sekali. Kita tuh juga didampingi oleh pembela. Oh, jadi walaupun kita salah. oleh ini ya, didampingi oleh jago silat, judo, karate gitu ya. Mas, udah pernah diadilin belum, Mas? Belum. Kira-kira mau nggak kalau saya vonis mati, Mas? Pak, kalau begini mah bawa aja ke Libanon biar ditabok PLO. Ya, saya teruskan. Jadi lain itu kalau yang itu mah bela diri, ini pembela, Mas. Terus juga ada tertuduh. Udah jelas tahu dong kalau tertuduh, terdakwa, itu kan tahu ya. Belum tentu kalau tahu ya. Belum tentu. Tertuduh tuh orang yang dituduh ya. Ya, benar. Kalau terpleset. Kalau terpleset nggak sengaja kepleset.
Ya awalan ter kan artinya nggak sengaja. Nggak sengaja, iya. Kalau tertuduh berarti nggak sengaja dituduh dong. Oh, iya ya. Nah. Iya benar. Tahu ini mah dari dulunya. Kita mah bang baca aja pan terdakwa tidak sengaja didakwa. Iya benar ya. Benar. Nggak tahu ini mah dulu. Terjerembab. Kalau antara perbedaan awalan ter sama awalan dia aja lain. Kalau yang nggak sengaja misalnya tertiban, orang lagi liwat, tertiban pohon kelapa. Kalau ditiban, adik saya ditiban orang. Oh, kan namanya ditiban disengaja ditiban gitu. Nggak boleh itu mah nggak boleh. Ada hukumnya itu nggak boleh. Lain lagi nggak boleh. Jadi ditiban itu sama dengan diembat ya. Ya dah, udah dah. Begitu. Nah, sekarang saya pengen tahu dong. Pernah dengar juga tentang hukum itu kan? Oh banyak hukum saya dengar. Coba saya pengen tahu apa? Hukum apa ya? Hukum laut. Nah, ya itu masih termasuk dah. Hukum laut, ya. Hukum laut itu hukum yang dibuat untuk mengenai laut. Itu ada militer, ada segala macam. Misalnya itu tuh kalau yang militer yang setahu saya nih, kapal selam yang melewati suatu negara harus ngambang, harus muncul dari dalam laut dan mengibarkan benderanya. Alah, Bapak salah. Oh bener. Masa ada kapal selam mengibarkan bendera tuh kalau muncul gimana Bapak? Oh, benderanya basah ya? Ya, benderanya basah. Oh iya. Iya, daripada celana dalam yang dikibarin, Pak. Mendingan bendera basah, nggak apa-apa. Kalau ini Pak, hukum pasung. Hukum pasung itu biasanya untuk orang gila. Untuk Bapak. Maksudnya orang gila mah bukan kita, Pak. Ente gila. Iya. Jadi orang gila, tapi sebetulnya juga kasihan ya orang gila gitu. Mending kita kasihkan ke rumah sakit. Kita suruh rawat di rumah sakit. Yang bagus dipasung mah orang-orang gila yang bangsa gila harta, gila hormat, tuh, koruptor. Nah, jadi itu. orang gila hormat gini terus di jalanan, Pak ya. Tangannya di kepala terus gitu. Nah, itu mestinya dipasung. Jadi bangsa koruptor. Tahu koruptor nggak? Koruptor. Pernah dengar nggak? Kalau situ mah biasanya kayaknya nggak pernah dengar koruptor. Traktor pernah dengar Mas? Ya. Koruptor tahu nggak? Oh, koruptor. Koruptor itu singkatan juga. Oh, sebetulnya. singkatan apa tuh? Singkatan dari korban ulah pikiran kotor. Oh, koruptor. Itu mesti diadili. Itu. Pak, kalau koruptor pengadilannya mahal nggak Pak? Hah? Lama nggak Pak? Oh, itu tergantung, ada klasifikasinya. Oh. Kalau klasifikasi ada pokoknya ada dah hakim yang ngerti, kalau kita mah belum jadi hakim. Soalnya kemarin saya ini kan gini Pak ya peristiwanya. Saya nyolong ayam. Ya. Ketahuan kalau situ mah bangsa yang nyolong ayam, kalau nggak nyolong dop mobil ketahuan. Itu nggak bakalan nyolong yang gede-gede itu situ mah. Iya, nyolong ayam, barang tak jual, regane 5.000. 5.000. Iya. Ya, 5.000. Saya dihukum 2 bulan. Iya, itu mah pas dah. Terus baca koran besok Iya. Baca koran, ada koruptor 10 miliar. Waduh. Dihukumnya 15 tahun. Nah, iya benar. Nggak adil dong Pak. Tapi gimana? Saya tak hitung-hitungan kok. Simpoa. Sipoa. Saya kayak hitung-hitungan wong Cina. Iya. Orang-orang udah pakai kalkulator lu masih pakai Cipoa aja. Kalkulator nggak bisa saya. Itu nomornya kayak muncul dewek, bingung. Ya. Itu pakai Simpoa itu punya babaseng tak tolong. Tak ngitung-hitung ya. Kalau 10 miliar 15 tahun. Tak hitung-hitung kalau saya 5.000 perak per 2 bulan. Mestinya saya 5.000 perak cuma 4 menit. Hukumannya. Mana ada hukuman 4 menit. Ya katanya mau adil. Ya itu kan ada ininya perhitungannya lagi. Saya mah belum bisa ngitung. Kalau saya dihukum 2 bulan, koruptor mestinya dihukum sedikit ya. Tapi tak hitung deh. Mestinya dihukum 3.333 tahun. Waduh. Nah iya dong kalau mau adil. Bagaimana hukumnya? Nah kalau udah hukum udah mati dikuburnya di dalam penjara. Jadi 3 abad kemudian 3.300 abad baru dibongkar. Zaman pembukapan. Ya, moga-moga ente nggak jadi hakim ya. Susah bener. Ya. Terus hukum apa lagi? Situ tahu? Hukum mati. Hukum mati, ya, ya hukum mati itu bukannya itu termasuk hukuman.
Hukuman, iya, jenis hukuman itu mah hukum mati, gitu. Oh, jenis hukuman ada hukum mati. Hukum picis? Hukum picis mah udah nggak ada sekarang, jeruk mahal. Oh, nggak ada, udah. Bener. Pak, Yo. Bagaimana Pak kalau misalnya suami saya kawin lagi Pak? Wah, Biarin aja. biarin. Biarin aja. sini, namanya siapa ini? Hah? Sini penduduk itu. Sini, penduduk. Wah, Nah, nih anak ada saya ya Partini. Iya. Sampai sekarang ngombong lah. Mana? Yuk. Kenapa? Kenapa bojone kawin mana ya? Oh, kalau suaminya kawin lagi, itu sekarang nggak bisa, Dek. Itu nggak bisa. Itu harus minta izin kepada istrinya dulu. Untuk kawin lagi baru boleh. Kalau nggak dapat izin nggak boleh, tidak sah. Nyolong, Dek. Saya nanjurin ya. Nggak boleh. Ya. Kalau istrinya suaminya kawin lagi, kamu kawin lagi aja. Ngajarin yang Jangan diajarin yang enggak. Ini kesian nggak ponakannya saya. Ya, nggak boleh. Samino kok loh. Nggak boleh. Ya, Kesian. jadi itu ibu boleh nuntut. Nggak boleh. Suaminya nggak boleh kawin lagi. Tapi nggak apa-apa, cerai aja deh. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Jadi Nggak, juga jadi kayak nggak boleh. kayak masih sering terjadi kawin kontrak itu nggak boleh. Jangan kontrak sewa aja nih. Salah ya. Salah, bukan. Jadi kawin kontrak itu nggak boleh. Kawin itu untuk selama-lamanya. Oh, ya. iya. Kalau bisa abadi lestari. Ya. Tahu nggak? Pak, tahu. kemarin saya mau kawin nggak boleh, Pak. Saya Kenapa? datang ke kelurahan. Iya. Oh, bagian urusan perkawinan. Oh, belum cukup umur kali. Ya iya, saya nunjuk, Pak, saya mau kawin sama si Partini. Saya bilang itu. Partini dia kalau dikawin sendiri. Kalau nang Jawa aran Partini kok nggak satu, banyak. Partini, Partijo, Partini. Partina. Nah, iya. Iya, benar. Barang apa kue? Ya patipit kue anu pedus. Barang mau kawin, oh kamu belum cukup umur ya? Iya, nggak boleh. 17 tahun. Nggak boleh. Orang-orang yang belum cukup umur Iya. tidak boleh kawin sekarang mah. Oh, Ya. berapa nggak tahun boleh. sih, Pak? Untuk laki serendah-rendahnya 19 tahun. Untuk perempuan serendah-rendahnya 16 tahun. Situ umurnya berapa? Umurnya 17. Tahan aja sampai 2 tahun ya. Allah, Pak. Wah, saya tanya sama uangnya saya, pokoknya boleh kawin kalau kencingnya udah lempeng. Ya. Itu kok. Bukan itu maksudnya kalau udah dewasa. Oh, ya udah dewasa. Iya, nggak boleh ya. Pak, saya bantu dia boleh nggak? Gimana bantu? Umur saya 21 tahun. Heeh. Saya kan kelebihan 2 tahun. Heeh. Saya kasih dia. Daripada dia pusing. Oh gini aja gini, situ seneng bantuin dia ya? Iya. Seneng. Dia digebukin situ mau nggak bantuin? Juga ikut digebukin mau? Malu bantuin gebukin sih seneng Pak. Oh enaknya aja Jadi dong. 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. Waduh, kok lama betul, Pak. Nggak bisa korting, Pak. Bisa ada juga yang dispensasi itu diatur juga ada pengaturannya. iya. Itu misalnya kecelakaan. Nah itu. Soalnya nang desanya saya 12 tahun udah pada boleh kawin, saya bareng ke kota. Mau kawin orang uli kepriwe sih dah. Nggak boleh itu sekarang mah nggak boleh ya. Tunggu sampai 19 tahun yang perempuan umur 16 tahun baru kawin ya. 12 tahun. Gitu. Part ini nembe umur 15. Setahun maning saya 2 tahun lagi ya. Nah iya tungguin aja 3 Suwe tahun. ya, kok ngebet ya. Iya. Jadi gini Partini 15 tahun, setahun lagi boleh kawin. Iya. Kamu 2 tahun baru boleh kawin. Partini pasti kawin duluan. Nah itu udah kawin. Itu sama saya cinta pertama kok. Mana? Part ini cinta pertama sama saya. Iya pertama diterima, yang lainnya ditolak ya. Ya, oke saya teruskan. Yang lainnya mungkin ada ini. Hukum ini, hukum rimba. Nah hukum rimba tahu hukum Iya. rimba? Iya. Tahu nggak? Rimba ya. Hukum rimba itu artinya siapa yang kuat dia yang menang. Nah itu misalnya di hutan ya. Iya. Hutan banyak binatang. Nah hutan ada apa aja? Coba. Ada gajah. Bener. Ada macan. Ada bener. Ada cacing. Cacing mah nggak usah jauh-jauh ke hutan, pinggir kali banyak tong. Ya cacing yang loreng nggak ada Pak. Ya terus ada apa lagi? Banyak binatang. Banyak kayu-kayu besar. Nah itu yang saya maksud, kayu di hutan. Ya. Itu misalnya nih ya hukum rimba. Hukum rimba. Misalnya ada pengusaha yang modalnya gede banget. Oh. Ya, gede modalnya. Wah dia doang itu yang nebangin itu. Oh. Nah, kalau rakyat itu mah tinggal ini aja memunguti batang dan ranting doang gitu ya. Cabang dan ranting gitu. Apes, Pak, ya? Apes gitu ya. Kalau hukum rendem Pak. Hukum rendam itu punyanya ibu-ibu, Pak.
Itu di mana-mana juga yang direndam itu cucian. Nggak ada sekarang hukum rendamnya, Pak itu ya. hukum rendam hubungannya mungkin dengan hukum itu. Hukum rajam. Rajam aja. Ya, hukum rajam juga udah nggak ada di sini sekarang. Hukum rajam. Dia pergi kemana Pak? Dia ada di sini. Hah? Hukum rajam pergi kemana? Ke planet. Ya, ini orang ini saya perasaan saya susah bener ngomong sama dia nih. Pernah dipasung, Pak ya? Belum. Belum. Ntar ya. Terus. Hah? Hukum itu. Ah? Emang itu nggak termasuk hukum yang ini, hukum penalti ditanya. Aduh, Pak tahu kiper nggak kiper, Pak? Itu mah hubungannya sama itu. Penalti di mana-mana juga 12 pas yang tahu saya, Mas. Tapi itu tulisannya kalau penalti tendangan hukuman. Ayo, apa? Ya tendangan hukuman mah tendangannya narapidana, Mas. Iya. Ya pokoknya 12 pas saja, kalau biasanya mau 12 meter apa 12 meter, kalau nggak ada pokoknya dilangkain ya 12 langkah gitu. Gitu, Tapi saya juga sering tuh tendangan itu? Apaan tuh? Tendangan 12 cm. Oh, itu mah nggak ada yang nonton, Pan. Nggak ada yang nonton, iya, memang nggak ada wasitnya itu mah. Kalau hukum karma gimana, Pak? Hah? Hukum karma itu masih iya kagak tahu. Hukum karma itu misalnya gini, dulu nenek kamu nempeleng orang. Oh iya. Ya, dulu nenek kamu nempeleng orang. Nah sekarang kamu ditempeleng orang. Nah itu hukum karma. Jadi apa yang telah ditanam berbuah di kemudian hari. Begitu kira-kira. Hukum karma gimana, Pak? Hah? Hukum karma itu masih iya kagak tahu. Hukum karma itu misalnya gini, dulu nenek kamu nempeleng orang. Oh iya. Ya, dulu nenek kamu nempeleng orang. Iya. Nah sekarang kamu ditempeleng orang. Nah itu hukum karma. Jadi apa yang telah ditanam berbuah di kemudian hari. Begitu kira-kira. Tetangganya saya ada yang kena hukum karma, Pak. Kenapa tuh? Kenapa? Bulu keteknya nggak nunggu. Lu bisa begitu? Ya mungkin dulu neneknya tukang cukur. Bulu keteknya bot. Ya. Boleh jadi. Boleh jadi Ya. ya. Hukum karma itu. Wah, Ya. banyak nih Bapak. Sekarang Saya kemarin Kita- tetangganya saya, Pak, saya mau tanya ini. Tetangganya saya itu di kampung saya dituduh merenggut mahkota. nah iya itu nggak boleh, berarti pemerkosaan itu, merenggut mahkota, tidak boleh. Wong apa wong tetangganya saya tidak merenggut mahkota, wong nenek-nenek itu belangkon lecek kok. Itu mah simbol doang, mahkota mah simbol, ya. itu karena berharga ya. Itu Itu yang jangan direnggut sampai itu. diambil orang lain. Kenapa? Mah desa yang direnggut dia sih, bukan mahkota lagi. Udah di desa kan? Nah ini mah Ya, susah. iya. Susah kalau itu mah. Ribet. Ya, itu termasuk dalam perkosaan, itu nggak boleh. Ya, ngerti ya? Itu ngerti, Pak. Kalau Nah. nggak ngerti meneng baik kok. Nah iya. Nah, oke begitu ya. Itu ibu nunjuk tangan kenapa bu? Mau nanya? Ini Pak, saya mau tanya Pak. Heeh. Suami saya sudah 2 bulan ini nggak datang-datang. Oh, nggak pernah datang bulan ya bu? Lain ya. Oh. Bukan maksudnya nggak pernah pulang. Oh iya ya terus. Nggak pernah pulang. Barangkali udah kawin ya Pak. Jadi saya ngapain nih Pak? Oh, yang enak sih mojok aja bu mojok. Ya nih Pak, bener tanya. Suaminya udah nggak pulang 2 bulan. Terus dia tanya dia mesti ngapain sekarang. Ya ngapain kek? Belah kayu. Kalau Terserah. suaminya tahu-tahu diam-diam kawin gitu, nggak Itu- bilang-bilang. Tapi Itu ya betul. diselidikin. Tunggu betul. Kalau Yang diam kawin nerangin- betul. Yang nerangin sih itu habis saya mas. Saya kan pinter sedikit kan boleh dong. Boleh iya terus bagaimana? Oh, sampai lupa. Tadi diam kawin kan? Iya. Kalau rame-rame berisik kalau kawin. Betul. Benar. Jadi begini ibu ya, agar ibu jangan resah, jangan gundah gulana. Tuh, ngomong Indonesia begitu tuh yang enak. Itu suami ibu kalau misalnya sudah terbukti kawin lagi, itu ibu boleh menuntut karena perkawinan itu tidak sah. Tidak melalui izin dari ibu, seperti sudah saya katakan tadi kan. Nah itu nggak usah pakai. Oh emang begitu bu. Tapi ibu Jadi perkawinannya on the hand ya. oh iya on the hand di bawah tangan, benar. Saya belum pernah lihat ada orang kawin di bawah meja sih soalnya. Kasihan bu, ngene bar sini. Orang yang Jadi, kawin di yang kawin di bawah meja mau undur-undur. ya udah sabar aja. Kalau suami kamu kawin, kamu relain aja. Nanti kamu ya kalau ada kesempatan ya boleh kawin. Bohong deng. Nggak boleh. Tapi anaknya berapa, Bu? Baru 2. Baru 2. Baru 2 yang kelihatan, Pak. Iya.
Yang nggak kelihatan ada kali 6. Anak ayam Baru maksudnya. 2. Ibu udah ini juga Kok ya. baru? Suaranya masih kecil tapi ininya udah 2. Ya biar kecil biar rajin, Pak. Maksudnya rajin nyuci. Iya benar. Saya senang kalau ada yang begitu nanya. Yang nggak ngerti boleh nanya. Siapa deh yang nggak ngerti misalnya ada kejadian sehari-hari tentang yang berhubungan dengan hukum atau undang-undang, tanya ke saya. Saya, Pak. Nih, Pak, bener-bener nanyanya, Mas. Bener-bener. Dari tadi soalnya susah saya ngajak ngomong di situ. Emangnya saya hantu? Bukan di situ. Untung ngomong sama saya, kalau ngomong sama Muhammad Ali udah digebugin aja. Wow, emosi. Ya ada apa-apa, Mas? Apa, Mas? Kasusnya apa, Mas? Kasus. Tahu kasus nggak, Mas? Kalau kakus tahu. Kasus itu persoalan. Oh, persoalannya. Iya. Begini, Pak. Apa tuh? Pada suatu hari, Hatta. Oh, Hatta ya? Kayak cerita. Begini ceritanya, Pak ya. Saya pulang kantor, Iya. naik pituduk. Pituduk itu bahasa Indonesianya motor. Oh, sepeda motor. Sepeda Iya, motor. terus. Supaya saya buru-buru sampai rumah, saya masuk jalan yang perboden. Dilarang masuk, Iya, dilarang. saya masuk bledeng. Ya, sampai di dalam sana ternyata ada polisi 2 orang. Itu lagi ngopi gitu nyetop saya, Pak. Pripit. Terus? Itu kan namanya jebak, Pak. Aduh, nggak bisa. Bukan, Mas. Itu mah bukan ngejebak. Situ naik motor. Ada perboden. Iya. Masuk. Iya. Ya salah. Iya, bukan yang ngejebak. Ente aja apa nemuin polisi ada di situ. Enggak, itu jangan ngerasa dijebak. Iya. Kan udah ada rambu-rambu dilarang masuk. Iya. Rambu itu udah berarti undang-undang, udah berarti polisi, udah harus ditaati, seperti juga hukum harus ditaati, bukannya ditakuti. Nah, itu. Jadi nggak perlu dijagain polisi lagi, situ harus sudah taat. Oh, bukan begitu. Itu dulu polisi ya, zaman dulu polisi kalau saya ajak mojok gitu, Pak, halo Pak, gitu. Dia ngerti dia. Ini saya bilang, Pak, halo Pak, klepok ditampar. Wah. Itu nggak boleh, itu oknum. Itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Bukan begitu. Itu zaman dulu, sekarang udah nggak ada. Akhirnya saya ditilang. Iya harus tilang. Harus apa? Saya cari-cari pentil saya nggak hilang. Tilang mah bukan pentil hilang, Mas. Apa? Bukti pelanggaran. Nah, itu. Mesti ngerti tilang. Nanti setelah ditilang di situ kan ada tuh misalnya bersalah karena melanggar rambu lalu lintas. Terus diajukan ke pengadilan. Nah. Di situ diadilin di sana. Begitu. Iya, akhirnya saya masuk pengadilan. Di pengadilan ada tulisan harap tertib, sopan dan tenang. Iya, harus tenang di sana mah, jangan sampai melawan hukum, melawan pengadilan jangan. Terus saya diem aja waktu ditanya hakim. Ditanya saya diem. Akhirnya saya dilempar palu, Mas. Itu mah keliwatan tenang, Mas. Kalau ditanya jawab kenapa? Pak, ini kan budak, Pak. Oh, iya. Dia tenang karena nggak denger. Hakimnya nggak ngeliat, nggak tahu kalau dia budak. Hakimnya panas ditimpuk. Saya kan pas di belakangnya, dia ngeles, saya yang kena kok, Pak. Ya makanya hakim tuh selalu adil dalam menentukan. Makanya situ juga harus menghargai hakim. Harganya berapa kira-kira, Pak? Ya kira-kira bangsa goceng pernah dikalungin celurik belum, Mas ya? Ini dari tadi ngeledek aja. Loh, bukan begitu, Pak. Nanti kalau sewaktu-waktu saya kena kasus lagi. Jangan, nggak boleh begitu. Itu Anda mengajak berusaha menyuap, itu sudah boleh diajukan ke pengadilan. Anda berusaha menyuap. Itu salah lagi Anda. Waduh, nggak bakalan. Nggak boleh. Itu ada hukumnya. Kalau gitu kita nggak boleh ngomong anak itu. Lain, Mas, itu penyuapan lain. Lu goblok terus-terusan lu. Mas, betah amat jadi orang goblok, Mas. Nyuap lah kan, nyuapin kan dulangi itu bahasa Indonesianya. Nyogok, tahu nggak nyogok? Nggak boleh, itu ada hukumnya. Nggak boleh. Saya ada. kemarin pernah baca di koran. Apa tuh? Oh, kalau usaha penyuapan itu didenda kurungan 1 tahun atau 15 juta bayar. Nah. Oh. Kalau nggak salah. Iya. Baca, saya cuma baca, kalau salah ya maafin. Tapi saya demen sama dia nih. Saya pinter, sekolah saya sampai kelas 6 SD kok. Ya tapi saya senang sama Anda tuh, kadang-kadang bodoh, kadang-kadang pinter, kadang-kadang bodoh, kadang-kadang budek. Bohong, Pak, dia bukan kelas 6 SD. Kelas berapa tuh? Dia dulu kan jadi Pak Bon.
Dia belajarnya naik pohon lewat jendela. Saya pernah masuk universitas. Mana? Di UI. Terus Keluar lagi. kenapa? Mau di dalam nggak ada koran bekas, saya keluar lagi. Kurikulan Tukang koran bekas. Oh, itu Ya. lalu lintas jadi begitu, Itu Pak, ya? persoalan lalu lintas itu. Perboden, ya. Itu juga kita harus mentaati. Rambu-rambu. Ngerti nggak? Itu Nah, itu panas. Apa es dicoret? Es dicoret artinya di situ nggak boleh jualan es. Bener. Bener situ, bener. Bener kalau di komplek orang gila, bener. Saya ngerti, Pak. Itu apaan? Artinya S-nya salah nulisnya. Ya. Kok bisa begitu? Daripada dihapus, lebih baik dicoretin. Jakarta berapa S? Banyak sekali, Pak. Bukan di mana-mana juga es dicoret dilarang stop. Oh, Nah, itu dilarang stop. Jadi situ nggak boleh stop. Di situ. kalau mogok, Ayo dorong dulu ke tempat yang ada esnya. kalau gitu mogok ada tanda S-nya kita pindahin. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, itu karena untuk kepentingan umum. Nah, kita harus mendahulukan kepentingan umum. Susah amat ngomong ya. Kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Oh, jadi. Nah, gitu. Kenapa saya mau nanya tentang coba. kepentingan umum? Ya. Tapi umumnya, Mas. Kenapa umum nggak dibaca Ayo. Bingung ya? Saya kalau saya orang sampai mahasiswa saya sampai tingkat 2 fakultas hukum ya. Tapi kalau jawab situ nggak bisa melulu, saya heran. Nanyanya juga yang kira-kira jawabnya mesti manggil isono Muhammad Ali. Biar gampar sekalian, Mas. Oh, itu rambu-rambu ya, Pak? Ya, Oh, kalau sekarang ini nih, P dicoret. kalau P dicoret artinya orang pitak dilarang parkir. P dicoret, orang pitak dilarang parkir. Oh, salah ya. Kalau gitu orang parkir dilarang pitak dong, Pak. Orang parkir mah terserah mau pitak, mau botak, mau gundul, mau gondrong, diserah, Mas. Nah, itu nggak boleh, saya nggak boleh terus. Enggak, P dicoret itu artinya dilarang parkir doang. Gitu, dilarang parkir biar kata pitak, biar kata botak, terserah. Oh, Pak, nanya lagi, kalau yang gambar trompet itu apa, Pak? Ya. Nah, itu artinya dilarang latihan drum band. Yang bener, Pak. Dari tadi salah melulu, gue jadi ikut salah deh tuh. Itu artinya di situ, itu pasti di tempat yang trompet dicoret tuh, tanda trompet Bukan dicoret. trompet, selompret. Ya, udah bahasa situ selompret dah. Nah, trompet dicoret itu biasanya di daerah situ ada tempat-tempat yang memerlukan ketenangan. Nah, misalnya rumah sakit, ujian, terus masjid, terus gereja. Nah, tuh Rumah-rumah ibadah pokoknya ya. Nah, itu. Jadi yang tidak bisa diganggu oleh suara-suara bising. Nah, gitu. Jadi kalau lewat situ, misalnya ada nenek-nenek nyebrang, Ya. kita lagi nyetir, terus kita keluar nih. Mbok, minggir, gitu. Enggak, Mas, itu mobil Mas nggak pakai rem ya, Mas ya? Ya, pakai jangkar kali mobil itu ya. Iya, mobilnya dia memang nggak pakai rem, pakai jangkar, betul, Pak? Iya, terus? Wong dia supir mikrolet. Jadi kalau mau ngerem nih, keneknya di belakang megang jangkar gitu, Pak. Muter-muter. Kalau ada mau ngerem lampu merah gitu, jangkarnya lemparin tiang listrik, seret. Mobilnya berhenti krek, Wah. Pada satu hari nggak ada tiang listrik, muter-muter ada nenek-nenek keseret. Ya, jadi itu rambu-rambu lalu lintas itu. Pernah lihat yang ada tuh gambar tempat tidur nggak? Rambu lalu lintas yang gambar tempat tidur. Di situ banyak orang jual mebel. Salah, itu tempat penginapan, tempat tidur. Nah, iya ya. Kalau itu Jadi- yang kayak apa namanya itu gambar kayak sarung yang klebet-klebet itu ada KB di sebelah sana ya, Mas. Bukan itu mah. Kalau yang ada tanda begitu ya, itu menunjukkan arah angin. Oh, mau ngomong kondom aja bingung. Takut. Bukan, saya malu sama Partini. Kartini nggak pernah pakai kondom. Bulannya anaknya banyak. Itu ya. Jadi mesti tahu. Jadi jangan ngerasa dijebak. Kalau Anda ngerasa dijebak itu salah. Salah. Ya. Jadi jadi orang tuh jangan suka salah, ya. Saya sih nggak pernah suka salah, saya sih suka mie goreng, Pak. Saya suka ampiang, Mas. Pak, jangan diladenin, Pak. Dia kalau malam semua kliwon suka kumat. Terus. Ya. Ya.
Gambar sendok sama garpu. Nah, gambar sendok sama garpu apa coba situ Tunggu. tahu nggak? Hah? Situ tahu nggak coba? Gambar Ayo. sendok sama garpu artinya Wah, jarang makan. nggak pakai coretan. Ini cuma sendok sama garpu doang, Palang. Apa coba situ tahu nggak? Ayo. Silahkan sarapan kalau lewat pagi. Situ, menurut situ. Ada rumah makan. Nah, itu bener kagak ya itu ya? Betul, ada saya sendiri belum belajar. Ya bener itu, ada rumah makan di situ, dekat situ biasanya jarak beberapa meter dari situ ada rumah makan. Tapi gitu. iya. Ya. Terus yang gambar kemah, tahu nggak? Kemah apa itu, Pak? Yang gambar rambu-rambu gambar kemah tahu nggak? Oh, Apa artinya? adanya di Binaria, nggak ada di sini. Bukan itu mah bukan tempat begini. Bukan. Di situ boleh indahoy. Bukan. Tenda kan? Bukan di situ tempat perkemahan, misalnya pramuka, pencinta alam, Tukang telepon. lain lagi. Itu mah tukang telepon mah berkemahnya di pinggir jalan. Ada gambar itu gundukan dua kayak gini, Pak. Kayak Iya coba apaan tuh? Apa gundukan dua? Heeh. Di situ jual BH berapa dia? Bukan. Bukan ya? Itu mah jalan turun naik. Oh, turun naik. Iya, jalan turun naik ya kan? Oh, iya. Jalan Ya, Pak, turun terus naik. Pak lah. Terus. Ya? Ya. Nah, oke. Tadi Oh, kalau dari yang ini, persoalan Pak, lalu lintas. jalanan masih jalan itu kalau yang garis-garis apa namanya, Pak? Di jalan itu. Yang tempat nyebrang? Iya. Itu namanya zebra cross. Pantes saya waktu ikut rally ke Afrika, Pak. Heeh. Saya pikir zebra cross, Pak. Heeh. Waktunya zebra beneran saya lindes, Pak. Ya udah itu dah. Gila. Tahu ya, Pak. Ini sekarang saya tanya hukuman, Pak. Hukum waktu saya SD ada Archimedes. Nah, hukum Archimedes ya. Iya. Hukum Archimedes sebetulnya bukan wewenang saya, tapi saya ngerti. Ya, Itu kan pernah sekolah, ilmu alam, namanya Iya. sekolahan kita mau udah tinggi, cuman ketinggian juga takut sambar geledek. Ya. Hukum Oke, Archimedes. hukum Archimedes itu artinya kalau nggak salah ini ya, Iya. kalau benda dimasukkan ke dalam zat cair, Iya. maka mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Nah, itu. Oh, jadi hukum Archimedes adalah kalau benda Benda. dimasukkan ke dalam zat cair, Heeh. Mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Oh, Nah. sekarang saya mau tanya, Pak. Heeh. Kalau bendanya keluar masuk, Iya, zat cairnya acak-acakan apa tuh, Pak? Itu namanya hukum amburadul itu.